Bab 895. Li Qianjue di ujung telepon tidak menjawab kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan suara gemetar, "Jiarong, letakkan apa yang kamu miliki di tanganmu sekarang, cepat dan datang." Selain suara Li Qianjue, ada juga suara berisik di ujung telepon. Lin Yu mendengar kepanikan dalam kata-kata Li Qianxuan, hatinya bergetar, dan buru-buru setuju, "Oke, aku akan lewat sekarang, tapi kamu beritahu aku dulu, apakah ada yang salah dengan Qing Mei?" Melihat Li Qianjue menggunakan ponsel Ye Qing Mei untuk menelepon dirinya sendiri, Lin Yu khawatir, karena khawatir Ye Qing Mei mungkin memiliki kekurangan. Untungnya, Li Qianhui di ujung telepon berulang kali berkata, "Tidak apa-apa membersihkan alis, tidak apa-apa untuk membersihkan alis, jangan khawatir, saya pasti akan melindunginya." Lin Yu sedikit mengernyit ketika Li Qianhui menyebutkan kata perlindungan, dan dia tidak ragu-ragu untuk bertanya lebih banyak, dan berkata dengan cemas, "Baiklah, Saudara Li, aku akan berakhir. Saya di sini di Taman Proyek Bioteknologi Li." Li Qianhui dengan cepat menambahkan ke Lin Yu, karena takut Lin Yu akan menemukan tempat yang salah. Lin Yu setuju dan menutup telepon, lalu mengeluarkan mantelnya dan meletakkannya di tubuhnya, memberitahu semua orang ada sesuatu yang terjadi. "Oh, ini akan menjadi makanan, mengapa kamu harus sangat khawatir?" Li Suqin menggerutu tidak bisa dimengerti, dengan ekspresi prihatin. "Jiarong, apakah kamu ingin aku pergi denganmu?" Jiang Yan bergegas dan bertanya pada Lin Yu dengan penuh semangat. Melihat Lin Yu keluar dengan terburu-buru, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. "Tidak, aku bisa pergi sendiri." Lin Yu menyeringai padanya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Kalau begitu perhatikan keamanannya." Jiang Yan mengangguk dan menasihati, "Tuan, biarkan aku pergi denganmu." Li Zhensheng juga meraih jaketnya, mengambil kunci mobil, dan mengikuti Lin Yu keluar. Lin Yu juga tidak menolak, dia tidak tahu apa yang terjadi, alangkah baiknya jika ada pembantu yang pergi bersamanya. Karena keinginan Li Qianjue baru saja terdengar di telepon, Lin Yu mendesak Li Zhensheng untuk mempercepat jalannya. Li Zhensheng tidak peduli dengan penundaan sedikit pun, dan butuh lebih dari setengah jam untuk hampir 1 jam terakhir untuk tiba. Sebelum mencapai gerbang proyek rekayasa biologi Li, saya melihat sekelompok besar orang berkumpul di gerbang taman, terkepung di gerbang taman, dan saya tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Setelah melihat ini, Li Zhensheng dan Lin Yu keduanya mengubah wajah mereka dan saling memandang. Kemudian Li Zhensheng memarkir mobil di pinggir jalan, dan keduanya dengan cepat berjalan menuju gerbang taman. Saya hanya mendengarkan beberapa rengekan dan teriakan di kerumunan, dan kerumunan di sekitarnya, kebanyakan orang dari beberapa perusahaan terdekat yang keluar untuk menyaksikan kegembiraan, mengenakan jas dan dasi. Mereka bersenang-senang, saling berdiskusi, banyak orang masih membawa bekal-bekal. Meski daerah ini relatif sepi, karena saat itu merupakan tempat makan siang, karyawan dari beberapa perusahaan terdekat keluar untuk membeli makanan, sehingga banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan keseruan tersebut. Biarkan aku merepotkan." Lin Yu dan Li Zhensheng masuk dari kerumunan saat mereka berbicara, dan kemudian mereka melihat 2 tandu di tanah datar di gerbang taman. Di atas tandu ada 2 pria tua, 1 pria dan 1 wanita. Mereka tampak seperti 60 atau 70. Berusia bertahun-tahun, wajahnya menjadi hitam dan matanya terpejam, sepertinya dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Di samping 2 lelaki tua itu, ada 4 atau 5 perempuan berbaju patuh dengan sutra putih di kepala mereka, berlutut di kedua sisi kedua lelaki tua itu dan menangis dengan sedihnya. Pada saat yang sama, beberapa pria dengan pakaian berbakti yang sama di pintu masuk taman menunjuk ke taman dan berteriak, wajah mereka memerah, dan mereka terlihat sangat marah. Pintu taman yang bisa dibuka sekarang ditutup.
Di belakang pintu ada barisan penjaga keamanan berseragam biru dengan tongkat di tangan mereka. Mereka menatap orang-orang yang berteriak ke pintu dengan wajah tenang. Penjaga keamanan akan berteriak pada mereka dari waktu ke waktu. Beberapa kalimat. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak bisa khawatir tentang menanyakan apapun. Dia melangkah maju ke dua orang tua yang tergeletak di tanah, dan mengulurkan tangannya untuk mencoba denyut nadi kedua orang tua itu pada saat yang sama. Setiap perubahan menegaskan bahwa kedua lelaki tua itu sudah mati, dan sudah lama mati. Kemudian dia memberi isyarat dan mengulurkan tangannya untuk menekan tubuh lelaki tua itu, tetapi ingat bahwa dia tidak mendapat izin dari keluarganya, dan tiba-tiba dia mengambilnya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu wanita paruh baya berseragam sekolah berteriak pada Lin Yu sambil menangis. Saya seorang dokter dan ingin mencoba denyut nadi untuk orang tua. Lin Yu menjawab, melihat wanita ini terlihat sangat mirip dengan wanita tua di tanah, menebak bahwa wanita ini mungkin adalah putri seorang pria tua. Semua orang mati, apa gunanya dokter Anda? Wanita paruh baya itu berkata bahwa dia menangis di tanah lagi, dan dia sangat kesakitan. Teriakan orang lain tidak bisa tidak dipukul sedikit. Terlihat mereka memang sangat sedih. Orang-orang yang berpakaian patuh menjadi semakin bersemangat untuk beberapa saat, sambil menarik pintu yang bisa dibuka di pintu sambil bergoyang. Mereka berteriak dengan marah, biarkan bosmu keluar. Biarkan saja mereka keluar dan bayar nyawa orang tuaku. Bajingan, kalian semua bajingan berhati hitam yang hanya tahu bagaimana menghasilkan uang. Sederet satpam di belakang pintu tenggelam, mereka langsung mengayunkan tongkat di tangan dan memukuli orang-orang tersebut. Beberapa orang berbakti juga mengulurkan tangan untuk merebut tongkat di tangan satpam. Kedua belah pihak langsung berkelahi. Berhenti. Wajah Lin Yu segera tenggelam ketika dia melihat ini, dan dia keluar dengan marah. Tetapi pada saat ini kedua belah pihak marah dan emosional, tidak ada yang memperhatikan Lin Yu sama sekali. Lin Yu diam-diam meningkatkan napas dalam dan minum lagi dengan suara yang dalam, berhenti. Ketika semua orang mendengar teriakan ini, seolah-olah mereka mendengar guntur, dan tubuh mereka bergetar tiba-tiba. Dan kemudian mereka semua dengan rasa ingin tahu menoleh dan melihat ke arah Lin Yu. Katakan sesuatu perlahan. Lin Yu Tiking berkata dengan suara yang dalam, lalu berjalan cepat ke beberapa pria berbakti, mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda keluarga dari dua almarhum ini? Kamu siapa? Beberapa pria berbakti menoleh dan bertanya pada Lin Yu sedikit dengan marah, mengira itu adalah seseorang yang ingin usil. Saya salah satu pemegang saham di sini, apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Lin Yu menunjuk ke Taman Teknik Biologi. Pemegang saham. Jadi, apakah Anda bosnya di sini? Kulit beberapa pria berbakti menjadi gelap, dan mereka bertanya dengan tajam pada Lin Yu. Ya. Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan tenang. Wajah beberapa penjaga keamanan berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dua dari mereka sepertinya telah mengenali Lin Yu dan buru-buru berteriak pada Lin Yu, Tuan He, masuklah dulu. Mengatakan bahwa seseorang telah membuka celah di pintu teleskopik. Namun, begitu suara satpam jatuh, beberapa orang berbakti telah mengepung Lin Yu dengan wajah marah. Salah satu pria berjanggut mengulurkan tangan dan merobek kerah Lin Yu dan berteriak dengan marah, bagus untukmu, pencatut yang membunuhmu. Untuk uang. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu sudah meremas pergelangan tangannya, pipinya langsung sakit dan kulitnya memerah, dan dia segera berteriak. Sial, berani melakukannya. Orang-orang dengan luhu berteriak ketika mereka melihatnya, dan segera bergegas menuju Lin Yu. Mereka khawatir dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Bapak, Tuan dia. Li Zenseng dan petugas keamanan tampak cemas ketika melihat situasi tersebut, dan segera bergerak untuk bergegas. Berhenti untukku. Namun, Lin Yu meneriaki mereka dengan dingin,
dan kemudian berdiri tanpa bergerak, membiarkan tinju orang-orang ini mengenai wajah dan dadanya. Aduh, aduh, sakit sekali. Segera ada teriakan, tetapi itu bukan teriakan Lin Yu, tetapi orang-orang yang mengalahkan Lin Yu memimpin dengan berteriak, mendesis di AC dengan tangannya, ekspresinya kesakitan, dan jejak kepanikan pada saat yang sama. Mereka tidak mengerti mengapa tinju mereka mengenai wajah dan dada Lin Yu, tetapi mengapa mereka merasa seperti telah menabrak batu dan lempengan besi. Apakah kamu sudah cukup bermain? Kamu bisa melanjutkan jika kamu belum cukup bermain. Lin Yu berkata dengan ringan. Pencatut, belum lagi kematian orang tua saya, dia bahkan memukul seseorang. Tidak ada alasan untuk itu. Jenggot itu menjerit, dan yang jahat mengutuk lebih dulu. Kamu menjelaskan, siapa yang membunuh orang tuamu? Lin Yu mendengus dingin dan berkata, tolong perhatikan dengan jelas bahwa ini adalah proyek rekayasa biologi, bukan tempat perawatan, atau pabrik farmasi. Jika Anda ingin menyentuh porselen, tolong temukan tempat yang tepat.